Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengelolaan pendidikan kelas 3 CPGSD dan perkenalkan juga saya Fierunisa selaku moderator pada diskusi kali ini. Adapun rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Tasya Rubayatul Adawiyah dengan nomor absen 1 dan NIM 2000044. Yang kedua ada Ayala Paskahan Bali dengan nomor absen 20 dan NIM 2003958, dan Palufi Andiani dengan nomor absen 38 dan NIM 2006285, dan saya sendiri Fierunisa dengan nomor absen 13 dan NIM 2003736. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai supervisi pendidikan. Baik, materi yang pertama adalah konsep dasar supervisi pendidikan. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai supervisi pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari supervisi pendidikan itu sendiri. Supervisi pendidikan berasal dari kedua kata, yaitu super yang memiliki arti peringkat yang menggambarkan lebih baik atau lebih tinggi, yang kedua yaitu vision yang artinya suatu kemampuan yang tidak benar-benar terlihat. Dari kedua istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan pandangan seorang ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Lalu slide selanjutnya mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan. Secara teoritis terdapat dua aspek yang menjadi objek supervisi, yaitu yang pertama aspek manusia. Aspek ini berkaitan dengan sikap manusia atau guru terhadap tugas-tugasnya, kedisiplinan dalam bekerja, moral kerja, kejujuran, ketaatan pada peraturan, kerajinan dan kecakapan, lalu watak yang baik dan tauladan. Untuk aspek kedua yaitu aspek kegiatannya. Aspek ini berkaitan dengan proses bekerja, yaitu seperti cara mengajar, metode pendekatan dengan siswa, efisiensi dan hasil kerja. Secara garis besar, supervisi pendidikan memiliki ruang lingkup yaitu kesiswaan, metode pembelajaran, anggaran, fasilitas, evaluasi, gadik, kurikulum serta pembelajaran, bahan ajar, dan yang terakhir alat instruksi dan penolong instruksi. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai pengendalian kualitas atau bahkan bisa memotivasi guru untuk mengembangkan pekerjaannya dalam mengajar. Fungsi supervisi pendidikan terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, supervisi kurikulum ini untuk menjamin penyampaian suatu kurikulum dengan tepat. Yang kedua, perbaikan dalam proses pembelajaran dengan cara membantu guru merencanakan program akademis. Lalu yang ketiga, pengembangan profesi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Baik, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada macam-macam supervisi pendidikan. Yang pertama ada supervisi akademik. Supervisi ini objeknya yaitu pada masalah yang berkaitan dengan akademik. Hal ini berarti berkaitan langsung dengan lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru dalam membantu guru saat siswa sedang dalam suatu proses belajar mengajar ataupun siswa sedang dalam proses memahami dan mempelajari sesuatu. Lalu yang kedua ada supervisi administrasi. Supervisi ini objeknya yaitu suatu masalah yang berkaitan dengan administrasi yang mendukung serta memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Dapat berupa sebuah kurikulum, laporan nilai siswa, penentuan para guru di setiap mata pelajaran, prestasi siswa, dan kehadiran guru serta staf lainnya. Lalu yang ketiga ada supervisi lembaga. Supervisi ini menyebarkan pengamatan yang dilakukan oleh supervisor kepada aspek yang berada di seluruh lingkungan sekolah. Supervisi juga berfungsi meningkatkan kualitas sekolah ataupun kinerja sekolah secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan.
Yang pertama ada prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan supervisi dilakukan atas dasar data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu menggunakan alat perekam data seperti kuesioner, observasi, percakapan pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga, semua kegiatan pengawasan dilakukan secara terencana dan sistematis. Dan yang keempat, harus berprinsip demokratis. Selanjutnya ada prinsip kerjasama. Layanan dan bantuan yang ditawarkan kepada guru didasarkan pada hubungan manusia yang erat dengan kehangatan, sehingga guru merasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Demokratis berarti menjaga harga diri dan martabat guru, tidak hanya mengandalkan atasan dan bawahan. Lalu, dapat mengembangkan usaha bersama atau dalam istilah supervisi yaitu sharing of idea dan sharing of experience. Memberikan dukungan, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka dapat merasa tumbuh bersama. Lalu selanjutnya ada prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasakan termotivasi untuk lebih mengembangkan potensi kreativitasnya. Jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara yang menakutkan. Lalu selanjutnya ada peran supervisi pendidikan. Supervisi adalah untuk membantu, memberi, mengundang. Dilihat dari fungsinya, peran pengawasan terlihat jelas. Seorang supervisor dapat bertindak sebagai yang pertama koordinator. Sebagai koordinator yang dapat mengkoordinir program belajar mengajar atau tugas staf dalam berbagai kegiatan berbeda antar guru. Lalu yang kedua, sebagai konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberikan dampingan, yaitu secara bersama-sama dengan konsultasi permasalahan yang dialami guru, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok. Sebagai ketua kelompok, dapat membimbing sejumlah guru dalam mengembangkan potensi kelompok selama pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan kebutuhan profesional guru bersama. Yang terakhir adalah sebagai evaluator. Sebagai evaluator, dapat sangat membantu guru dalam mengevaluasi hasil dan proses belajar mengajar. Mengenai peran dalam kegiatan pengawasan, Ame Tembum menyatakan bahwa ada 4 fungsi pengawas, yaitu supervisor sebagai peneliti, supervisor sebagai penilai, supervisor sebagai pemerbaik, dan supervisor sebagai pengembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis supervisi pendidikan. Ada berbagai jenis supervisi pendidikan yang dapat dibedakan menurut klasifikasinya yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama berdasarkan sudut pandang organisasi. Jenis-jenis supervisi pendidikan menurut pandangan organisasi dibedakan menjadi 2, yaitu ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Baik, kita ulas dulu terkait pengawasan internal. Pengendalian pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap unit-unit kerja dalam organisasi yang berkepentingan. Pengawasan internal menangkap hal-hal yang berangkaian langsung beserta fungsi lembaga pendidikan seperti pengawasan sistem anggaran, pengawasan biaya standar, pengawasan laporan operasional berkala, pengawasan analisis statistik, pengawasan program pelatihan untuk membantu guru memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Selanjutnya ada pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh jajaran organisasi. Pengawasan dilakukan oleh lembaga atau instansi yang tidak tercantum dalam area administrasi organisasi. Nah, pengawasan eksternal dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kredibilitas, keberhasilan, dan kemajuan organisasi
Prinsip yang dalam pelaksanaan supervisi eksternal adalah prinsip kerjasama antara supervisor dengan yang disupervisi. Selanjutnya, jenis supervisi selanjutnya yaitu ada berdasarkan sudut pandang waktu. Nah, jenis-jenis supervisi pendidikan berdasarkan sudut pandang waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada supervisi berkelanjutan yang merupakan supervisi yang dilakukan secara terus-menerus selama suatu tindakan yang masih berlangsung. Yang kedua ada pengawasan berkala yang merupakan pengawasan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada pengawasan sementara atau pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan arti kebutuhan. Jenis supervisi pendidikan yang selanjutnya yaitu ada berdasarkan substansi. Nah, jenis-jenis pengawasan supervisi pendidikan menurut substansi dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu yang pertama ada pengawasan bidang personal atau ketenaga kerjaan. Nah, kegiatan pengawasan yang dilakukan yaitu meliputi mengatur mengenai pembagian tugas pengajar, mengajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi pengajar. Selanjutnya, mengatur mengenai agenda kesejahteraan pengajar, mencatat kehadiran dan pula ketidakhadiran pengajar, dan mencatat kasus-kasus atau keluh kesah para pengajar. Selanjutnya ada pengawasan bidang sarana dan prasarana yang kegiatannya itu meliputi yang pertama pengadaan dan pemilihan bahan baku, pengadaan dan pemilihan buku pedoman bagi guru. Yang kedua ada pelayanan perpustakaan dan laboratorium. Selanjutnya ada penggunaan alat peraga. Selanjutnya ada kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, keindahan dan kebersihan ruang kelas. Selanjutnya ada pembaruan peralatan kelas. Selanjutnya ada pengawasan bidang akademik yang kegiatannya itu meliputi yang pertama menyusun program tahunan dan semester. Yang kedua menyusun jadwal pelajaran, mengatur pelaksanaan penyiapan model satuan diklat. Selanjutnya menentukan pengertian aturan kenaikan pangkat, menetapkan penyeragaman penilaian, menyelenggarakan pembelajaran pelaksanaan penilaian. Selanjutnya peningkatan pengajar, mengatur kegiatan kelas jika guru yang bersangkutan tidak hadir, dan mengatur disiplin dan ketertiban kelas. Selanjutnya ada pengawasan bidang kesiswaan yang kegiatannya meliputi yang pertama penertiban pelaksanaan penerimaan siswa baru sesuai peraturan perundang-undangan penerimaan siswa yang berlaku. Selanjutnya pengelolaan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya menuliskan kehadiran dan absensi siswa dan organisasi dan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada pengawasan bidang keuangan yang kegiatannya yaitu meliputi yang pertama menyusun jumlah dan rencana belanja sekolah. Selanjutnya pencairan sumber dana untuk kegiatan sekolah, alokasi dana untuk kegiatan sekolah, dan pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada pengawasan bidang hubungan dengan masyarakat yang kegiatannya itu meliputi kerjasama sekolah dengan orang tua. Selanjutnya kerjasama sekolah dengan komite sekolah, kerjasama sekolah dengan lembaga yang terkait, kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada perangkat supervisi.
salah satu alat yang digunakan dalam melakukan supervisi sebagai alat observasi pembelajaran, khususnya untuk supervisi kelas, supervisi klinis, sehingga diharapkan dapat memperhatikan indikator-indikator yang diamati untuk setiap elemen, antara lain yaitu yang pertama, persiapan dan apresiasi, yang kedua, relevansi materi dengan tujuan interaksional, yang ketiga, penguasaan materi, yang keempat, strategi metode, yang kelima, manajemen kelas, yang keenam, pemberian motivasi kepada siswa, yang ketujuh, nada dan suara, yang kedelapan, penggunaan bahasa, dan yang terakhir, gaya dan sikap perilaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Pendidikan di sekolah atau madrasah banyak terjadi keragaman dalam memahami dan melaksanakan supervisi. Hal ini terjadi karena diakibatkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan tingkat jabatan, perbedaan dalam orientasi profesional, perbedaan dalam tujuan dan keterampilan menganalisa, perbedaan dalam kesanggupan jasmani dan vitalitas hidup, perbedaan dalam kualifikasi kemampuan untuk memimpin dan berdiri untuk dipimpin, perbedaan dalam kondisi psikologis, perbedaan dalam pengalaman belajar mengajar, serta perbedaan dalam kesanggupan dan sikap profesional. Lalu, dalam implementasi supervisi pendidikan sendiri, ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan humanistik, yang kedua ada pendekatan kompetensi, yang ketiga ada pendekatan klinis, lalu yang terakhir ada pendekatan profesional. Pendekatan humanistik, pendekatan ini timbul karena keyakinan bahwa guru tidak dapat diperlukan sebagai alat semata-mata untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Guru bukan masukan mekanistik dalam proses pembinaan, dan tidak sama dengan masukan sistem lain yang bersifat kebendaan. Dalam proses pembinaan, guru mengalami perkembangan secara terus-menerus dan program supervisi harus dirancang untuk mengikuti pola perkembangan itu. Tugas supervisor adalah membimbing sehingga makin lama guru makin dapat berdiri sendiri dalam perkembangan dalam jabatannya dengan usaha sendiri. Teknik supervisi yang digunakan pendekatan humanistik tidak mempunyai format yang standar, tetapi tergantung kepada kebutuhan guru sendiri. Ada beberapa tahapan supervisi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pembicaraan awal, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada analisis dan interpretasi, lalu yang terakhir ada pembicaraan akhir. Lalu selanjutnya ada pendekatan kompetensi. Pendekatan ini mempunyai makna bahwa guru harus mempunyai kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Pendekatan kompetensi didasarkan atas asumsi bahwa tujuan supervisi adalah membentuk kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh guru. Guru yang tidak memenuhi kompetensi itu dianggap tidak akan produktif. Lalu tugas supervisor adalah menciptakan lingkungan yang sangat terstruktur sehingga secara bertahap guru dapat menguasai kompetensi yang dituntut dalam mengajar. Ada beberapa teknik supervisi yang digunakan. Yang pertama itu ada menetapkan kriteria untuk kerja yang dikehendaki. Lalu yang kedua ada menetapkan target kerja. Lalu yang ketiga ada menentukan aktivitas untuk kerja. Lalu yang kelima ada penilaian terhadap hasil monitoring. Lalu yang terakhir ada pembicaraan akhir. Lalu selanjutnya ada pendekatan klinis. Asumsi dasar pendekatan klinis adalah bahwa proses belajar guru untuk berkembang dalam jabatannya tidak dapat dipisahkan dari proses belajar yang dilakukan guru itu. Belajar bersifat individual. Oleh karena itu, proses sosialisasi harus dilakukan dengan membantu guru secara tatap muka dan individual. Pendekatan ini mengkombinasikan target yang terstruktur dan perkembangan pribadi. Supervisi klinis adalah suatu proses tatap muka antara supervisor dengan guru yang membicarakan hal mengajar dan yang ada hubungannya dengan itu. Pembicaraan ini bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru dan sekaligus untuk perbaikan proses pengajaran itu sendiri. Lalu yang terakhir ada pendekatan profesional. Sasaran supervisi untuk mencapai program pengajaran yang dilakukan ada sama dengan mengarahkan guru kepada hal yang menyangkut pelajar. Teknik supervisi profesional ada beberapa.
Yang pertama itu penataran yang dilakukan akan disebarkan kepada sekolah lain. Lalu yang kedua ada penggugusan, merupakan teknik pembinaan di dalam masing-masing sekolah maupun di dalam kelompok sekolah yang berdekatan. Lalu yang ketiga ada KKG, KKKS, KKKPS, dan PKG yang dipergunakan sebagai wadah pengorganisasian dan pembinaan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas pengajar. Dan pendekatan supervisi ini, guru dapat membimbing dari sejawatnya, meskipun guru juga dapat bantuan dari kepala sekolah dan pengawas, tetapi sifat bantuan itu adalah kolegial. Lalu ada peran guru. Peran guru dalam supervisi pendidikan guru hendaknya secara aktif memberikan masukan kepada supervisor tentang masalah yang dihadapi dalam mengajar. Seperti guru harus berterus terang tentang masalah yang dihadapinya sehingga dapat dicari cara pemecahan yang tepat. Sikap terbuka dan kooperatif ini sangat penting dalam fase perencanaan kegiatan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.